Jadi penyelenggara, jadi intinya apa? Penyelenggara dengan pola hidup sehat ini butuh konsistensi dan komitmen Ya. ya. Jadi komitmen itu kan di awal, komitmen itu niat, Ya, kemudian konsistensi itu untuk merawat ya, untuk maintenance. Ya, tapi ngomong-ngomong ini Dinda Jamal ini sudah lebih, kalau dulu kan waktu ketemu di Pentadia itu lumayan lumayan apa ya? Lumayan gempal. Iya, sekarang sudah sangat-sangat ideal berat badannya. Ya, itu waktu kita ketemu itu yang di Pentadia itu berapa? Berat badannya berapa itu? Itu range-nya itu ada di sekitar 75 sampai mungkin 78 atau 79. Iya. Range. Memutuskan jadi berat badan orang itu kan tidak konstan sebetulnya. Tidak konstan, iya. Nah, dia ada range, misalnya naik 2 kilo, turun 2 kilo, begitu. Saya begitu. Pagi nimbang lain, sorenya lain lagi. Ya. Besoknya kembali lagi begitu. Besok paginya kembali lagi. Iya. Itu sejak dari Pentadio itu berapa lama kemudian memutuskan untuk di Pentadio 2017 ya waktu 2017 mungkin. Iya, yang saya dapat buku itu. Mulai memutuskan untuk merubah pola makan, kemudian pola istirahat, dan juga memilih jenis makanan yang saya makan. Itu saya memutuskan healthy food. Tahun 2019 akhir. 2019 berarti dalam kurun waktu itu dari 2017 ke 2019 itu masih nyaman dengan kondisi berat badan seperti itu? Iya, masih ada di sekitar 75 sampai di 78 kilo. Dengan tinggi saya 155 kan? Wow, 155? Overnya kan kalau misalnya kita itu sudah masuk obesitas ya, obes? Ya, kalau kita menggunakan yang simple cara mengukur berat badan itu kan tinggi badan kurang 100. Dikurangi 100. Ya. Iya, kalau laki-laki ya, Iya, iya. Jadi idealnya 55 sebenarnya ya? Idealnya 55. Gitu. Mungkin boleh sampai di 57, 58, tetapi kandungannya itu harus bukan lemak sama air. Bukan lemak. Iya, tetapi otot misalnya, kalau misalnya saya sekarang kan ada di 58 sampai 60 berat badan saya, range-nya. Nah, itu kan ada berarti kelebihan sekitar 3 sampai 5 kilo kan dari berat badan ideal yang cara orang awam mengukur ya. Tetapi saya merasa ketika saya merasa di depan cermin tetap muka saya agak tirus, kemudian nomor celana saya tidak naik, saya rasa itu nyaman-nyaman saja, meskipun dari segi ukuran berat badan saya misalnya di atas, dari segi berat ya lebih, tapi saya merasa nyaman. Berarti itu kemungkinan besar kalau dari pengalaman orang yang saya nonton di YouTube ya, saya lihat itu banyak juga yang kelebihan berat badan tapi tetap kekar, dapat dilihat bodinya juga slim. Itu berarti otot itu yang berat, karena massa otot dan lemak itu bedanya adalah lemak dia memakan tempat, lemak itu makan tempat, sementara otot itu dia padat. Jadi ada posisi saya pernah mengalami naik berat badan tapi nomor celana tidak bertambah. Oh iya. Timbangan naik. Timbangan naik. Saya pernah kan sampai di 57. Saya sempat yang paling rendah itu timbangan 57. Saya itu 5. Kemudian ketika naik 51 sampai 52 timbangan saya, nomor 61. celana tidak. Naik 61. Iya, pernah sempat 61. 62 bahkan pernah. Tapi nomor celana tetap. Nomor celana sekarang saya berada di 28 29 dari nomor 34.
dari 34. Itu memutuskan untuk apa namanya, memilih jalan yang benar ya, memilih jalan hidup sehat, memilih jalan yang benar. Sambil belajar juga, learning by doing. Saya juga ya belajar. Itu memutuskan untuk itu di posisi berat badan berapa? Saya kurang tahu pasti, tapi mungkin itu ada di sekitar 76, 78. Ya, hampir 80 ya. Iya. Hampir ada 80. Kalau mau lihat di nanti fotonya coba kita lihat fotonya. Ada. Iya. Nah, ini bukti nyata ini. Jadi ini 6 bulan, yang di tengah ini masih memilih jalan yang sesat ya. Ya, ini proses yang di tengah dengan yang ini di sudah kiri proses. kanan itu 6 bulan, 6 bulan itu. 6 bulan. Jadi turun dari 78 sampai 80, kemudian turun ke 58 itu berapa lama? 6 bulan. Tapi di 3 bulan itu saya sudah. Iya, tapi 3 bulan turun berapa kilo? 3 bulan itu saya sudah di 62. 62. Coba kita lihat lagi fotonya yang lain. Wah, ini dengan baju yang 80. Sama ini. Ini kelihatan. Ini sudah jadi komisioner kan? Sudah. Ini sudah jadi komisioner. Iya, ini acara KPU ini. Oh, dengan baju yang sama ya? Iya, baju saya sudah kecil. Oh, jadi bajunya sudah dirubah ukuran. Jadi ini before after. Iya. Nah, kenapa sampai memutuskan, kan awalnya masih nyaman-nyaman saja dengan berat badan yang sekian 78 sampai 79 atau 80. Kenapa memutuskan untuk tidak nyaman? Jadi tidak nyaman. Ternyata tidak nyaman. Berapa tahun? Kalimat nyaman-nyaman saja itu racun. Itu racun. Jadi iya, ada kata-kata menghibur. Orang selalu bilang begini, yang penting sehat. Yang penting sehat, nggak apa-apa berat badannya. Ya, saya sering dengar. Tapi apa yang dirasakan? Saya sering dengar orang bilang, ketua nyandak gode, cuma agak berisi, begitu. Iya, itu kan kata-kata menghibur itu. Iya. Tapi apa yang dirasakan ketika berada pada posisi berat badan seperti itu? Ada keluhan tidak? Iya, menjelang saya akhirnya memutuskan untuk merubah pola makan dan pola istirahat saya, semuanya saya rubah, itu kolesterol saya 285. Wow. Sempat ukur, kemudian saya enggak sempat ukur yang lain, misalnya asam urat, tapi sudah perasa kram-kram, semulai jaga ada perasa, tapi berarti itu asam urat. Iya, yang saya ingat, yang saya ukur waktu itu karena memang di istilahnya di belakang di tengkuk ini belakang leher sekali. Berasa sekali itu. Sehingga saya mengukur kolesterol 285. Wow, tinggi. Dan ketika saya sadar, saya mulai mencari. Jadi ada banyak pola dan formula sebetulnya yang sudah saya pelajari dan saya lihat-lihat, karena dulu sebetulnya di tahun 2014 saya sudah pernah mencoba. Diet dengan menurut saya itu destruktif ya, dengan cara yang tidak baik sebetulnya. Saya minum obat pelangsing waktu itu, dan obat itu memaksa kita untuk kehilangan selera makan, kehilangan nafsu makan. Kalau menurut saya ya, pengalaman saya mengkonsumsi jadi pernah juga mengkonsumsi obat pelangsing. Iya, 2014. Berarti 2014 itu sudah merasakan insecure dengan badan seberat itu. Dan waktu itu sempat turun 10 kilo. Wow. Sempat turun 10 kilo dengan obat ya. Dan waktunya 1 bulan. Cepat sekali. Cepat, yoyo ya namanya. Jadi dia cepat turunnya, cepat juga naiknya. Iya, saya merasakan untuk maintenance, untuk bertahan setelah turun itu sangat sulit. Karena kan saya tidak membangun pola hidup, pola hidup sehatnya tidak dibangun, cuman mengkonsumsi obat terus.
kecuali minum obat penghilang nafsu makan terus. Kalau tapi ginjal, itu masalahnya. resikonya. Obat diet itu dia hanya menahan kita agar tidak makan. Makan. Sementara lambung. Ya. Dan setelah saya pelajari bahwa sebetulnya diet itu yang benar adalah bukan kita mengunci mulut kita rapat-rapat tidak memasukkan makanan, tapi yang benar itu adalah kita mengetahui berapa kebutuhan energi harian kita, itu kebutuhan kalori harian kita, dan kita mau mau program apa. Ada orang juga yang diet untuk menaikkan berat badan, menaikkan otot misalnya. Maka dia harus makan lebih dari kebutuhan kalori harian. Nah, tapi dia tetap harus olahraga. Ya, kalau targetnya otot, ya berarti kan dia harus juga menyediakan asupannya itu kasih banyak proteinnya, gitu, kasih banyak proteinnya, diimbangi karbohidratnya juga diimbangi agar supaya massa ototnya. Saya mungkin ya perlu klarifikasi bahwa sebelum lebih jauh bicara ini, saya bukan pakar nutrisi ataupun pakar olahraga, tetapi saya mengalami ini secara empiris sudah dari 2019 November, berarti hampir 2 tahun ya. November 2021 ini saya 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun menjalani. Secara empiris. Iya, saya menjalani. Nah, tapi saya sambil belajar, sambil membaca referensi, sambil kemudian referensi yang kita butuhkan sebetulnya itu ada 2 pengetahuan tentang nutrisi, kemudian pengetahuan tentang olahraga. Karena jangan juga sembarangan olahraga. Gitu. Ketika kita sudah misalnya berhasil dengan pengetahuan kita terhadap nutrisi, terhadap makanan itu kita sudah paham, tetapi kemudian kita tidak paham ilmu olahraga. Nah, kita juga bisa istilahnya kontradiktif. Misalnya kita olahraga berat, tapi kita makan proteinnya sedikit. Misalnya. Nah, ini itu penting kan ini untuk orang-orang yang ingin bisa menurunkan berat badannya dengan instan. Nah, ini penting harus disimak baik-baik ini apa yang dijelaskan. Karena ini berdasarkan pengalaman ya. Lanjut. Iya, saya kira banyak sekali pola diet yang sudah melewati pengalaman empiris orang-orang, kemudian juga mungkin ada pakar-pakar yang sudah meneliti. Saya bahkan saat ini istilah saya bisa bermain-main dengan beberapa pola diet. Misalnya satu minggu saya diet keto, satu minggu kemudian saya dietnya Deddy Corbuzier misalnya OCD. Kemudian minggu kemudian saya dietnya real food. Ya, real food juga misalnya. Kemudian saya coba seminggu kemudian saya diet pola food combining. Nah, food combining itu andalannya dia sarbu, sarapan buah. Kalau food combining, dia wajib sarbu. Tapi yang lebih dominan digunakan sekarang apa? Kalau saya karena paling simpel menurut saya, akhirnya saya sudah pernah coba semuanya. Tapi paling simpel menurut saya adalah Debbie Hugas, real food. Jadi real food. Kalau dulu kan pasti suka gorengan. Dulu waktu berat badan di atas masih 70-an 80-an itu kan pasti makanan kesukaannya gorengan ya. Nah, bagaimana itu mengalihkan dari makanan yang serba lemak, digoreng dan lain-lain itu ke real food? Itu kan agak susah. Saya berusaha untuk mencoba seperti itu tapi susah juga. Walaupun saya sekarang tidak makan nasi lagi, karbo, terutama nasi itu saya sudah tidak lagi, sudah beberapa tahun. Tetapi kan untuk beralih dari kalau lihat gorengan ya pasti saya juga tergoda. Tapi kalau saya lihat Jamal ini sangat konsisten. Setiap hari saya lihat sarapannya memang benar-benar real food ya. Walaupun ada juga saya lihat ada ikan bakar, Ikan bakar real food, ikan bakar telur rebus itu real food. Itu real food, masuk dalam ayam bakar itu masuk. Saya mau jelaskan sebetulnya real food itu adalah
semua yang dimakan oleh orang-orang pada umumnya, kita yang menerapkan pola diet real food itu kita bisa makan. Kalau yang saya simpulkan dari video-video Dewi Huges ya, kita bisa makan semua sebetulnya. Tapi yang real, misalnya orang kalau begitu Jamal bisa makan nasi, bisa. Saya makan beras. Ya, tapi jadi bukan yang dimasak. Tidak mungkin makan beras. Iya, bukan tidak mungkin. Artinya kan kalau ada pilihan lain karbohidrat yang lain, saya memilih misalnya jagung rebus atau pisang rebus atau ubi jalar atau batata ya, orang bilang di sini, atau ubi ketela. Nah, itu kita bisa makan semua. Pisang goroho. Iya, misalnya apa yang orang umum makan, kita bisa makan. Tapi kita makan pisang rebus, bukan pisang goreng. Kita makan pisang bakar, kita makan pisang bakar, bukan pisang tepung, misalnya. Ya. Gitu. Nah, berarti mereka bilang, harusnya tepung bisa dimakan. Bisa. Tepung dari apa? Dari tapioka. Saya makan tapiokanya. Oh, tapioka bisa ya? Ubi kan, tapioka itu kan ubi. Almond juga kan, ada tepung almond. Ya, tapi tepungnya saya tidak makan. Begitu juga dengan tepung yang lain, misalnya kalau tepung beras, ya. Jadi beras dan turunannya ya. Iya, kita menghindari ketika dia sudah diproses. Tapi kalau dia masih real, misalnya sebelum jadi tepung, dia apa? Dia ubi kan? Ubi. Kita makan ubinya. Nah, tapi kan ada juga dulu ya, ada ubi yang dikeringkan kemudian ditumbuk. Iya. Ubi yang dikeringkan kemudian ditumbuk, itu bisa. Kalau menurut saya bisa, karena dia masih ubi. Alami ya. Iya. Nah, gula pasir misalnya, saya bisa makan tebu. Saya bisa makan tebu. Tapi bukan gulanya. Tapi bukan hasil pengolahan tebunya. Itu sih simpel dari real food. Real food. Itu. Ya, itu simpelnya, bahwa kita makan aslinya. Kita makan yang aslinya. Begitu. Dia juga misalnya menganjurkan untuk jus, tapi jus yang tidak dicampur susu misalnya, karena susu yang beredar di toko-toko itu kan banyak gulanya, susu manis, creamer, kental manis. Ya, tapi sudah bukan susu. Manis itu kan gula, sudah masuk gula di situ kan sebetulnya. Betul. Nah, kalau full cream bisa, susu murni itu kita bisa. Saya minum susu murni, gitu. Bisa. Jadi kalau yang kaleng-kaleng itu bukan yang kental manis, ya creamer. Iya. Kemudian, ini kan sudah 2 tahunan ya, sudah 2 tahunan menjalani pola hidup. Hampir 2 tahun. Ya, tadi Jamal bilang bahwa sempat, jadi sering juga main-main dengan ada beberapa pola diet ini. Nah, yang itu tidak pengaruh ya, ketika hari ini misalnya diet real food, besok minggu depannya misalnya yang OCD, kemudian yang berikutnya keto, begitu. Tidak, saya merasakan sehat-sehat aja. Nyaman-nyaman saja. Sekarang kolesterolnya berapa? Belum terakhir belum periksa, tapi rasa-rasanya normal sih. Karena kalau di keto, kalau keto itu kan ya, kalau saya tidak salah ya, kalau keto itu makan lemak kan, makan lemak, makan protein. Tapi lemak sehat. Iya, tetap tanpa tepung juga. Tepung yang dianjurkan itu ya tepung almond, kemudian betul. Iya, jadi tapi kan ketika misalnya makan, kalau di keto itu kalau tidak salah kayak pepaya, pisang itu tidak bisa dimakan, jagung tidak bisa dimakan. Nah, bagaimana dengan ketika 1 minggu ini menjalankan pola diet keto, kemudian minggu depannya makan jagung? Kan katanya ada yang namanya, saya juga agak kurang ini ya, yang namanya healing crisis itu. Jadi ada yang dirasakan ketika masa transisi ya. Makan begitu, ketika makan jagung misalnya, atau ketika ada karbo yang masuk, karena jagung itu termasuk karbo juga kan. Nah, di keto itu kan sama sekali tidak boleh ada karbo, begitu. Saya merasa sih tidak masalah. Saya karena mungkin karena tidak ini ya. Mungkin yang merasakan seperti itu orang yang sudah lama menjalankan pola hidup atau diet keto itu mungkin ya. Diet, ya, mungkin dia butuh transisi. Tapi istilahnya begini, saya juga pernah nonton di YouTube, ada orang yang
mencoba, mungkin boleh di apa nanti dicari, ada praktisi gym, dia praktisi gym, seorang praktisi fitness. Dia coba diet, saya 2 hari ini mau diet telur misalnya, cuma makan gitu. cuma makan ada telur. Yang DEBM. Nah, ada juga yang namanya misalnya, kalau Deddy Kobuser itu kan tekniknya itu fasting, intermittent fasting. Intermittent fasting. Iya. Sama Aderai. Nah, fasting ini, teknik diet dengan cara fasting ini kan puasa sebetulnya. Ada jendela makannya ya? Iya, itu kan puasa sebetulnya. Nah, banyak jenis puasa untuk diet ya. Tapi saya memadukan dengan puasa sunnah. Kalau saya, alhamdulillah saya mempraktekkan dengan Senin Kamis. Saya puasa Senin Kamis. Tapi biasanya saya kalau saya mau bikin dia jadi 18 jam itu kan, atau 20 jam. Saya harus berarti sahurnya jam 8 malam kan. Tapi kan kita tapi kan ada sunnah yang kita sahur jam 3 menjelang imsak itu minum kan. Air putih. Saya minum air putih. Saya tidak memasukkan kalori yang berat. Saya tidak memasukkan kalori. Saya atau ambil tanpa gula. Syarat untuk sahurnya saya ambil, tapi saya minum air putih. Sehingga saya dapat jam itu ikhtiar saya ya. Mungkin penafsiran fikihnya mungkin ditanyakan kepada yang berilmu. Ini diet apa namanya? Ini niat mau puasa untuk memang benar-benar sunnah atau untuk diet gitu? Puasa sunnah. Jadi begini. Saya berpikir kan istilahnya kalau kita hanya diet puasa dengan pola misalnya kan kalau Deddy Kobuser dia bisa minum air putih kan? Minum bisa. Ya, yang penting kalorinya di bawah 0,2 mg ya kalau nggak salah ya. Artinya dia bisa minum, tapi itu kan tidak syar'i, puasa yang tidak syar'i. Nah, kalau puasa yang syar'i itu kan tidak makan tidak minum kan? Iya. Ini puasa untuk diet saja. Iya. Nah, saya kemudian berpikir bahwa kalau saya hanya diet misalnya puasa hanya untuk kebutuhan diet gitu kan, itu saya sudah bisa, saya sudah sering lakukan. Nah, ternyata di agama saya itu kan ada tuntunan puasa yang syar'i, yang juga kita selain kita mendapatkan kesehatan di situ, kita mendapatkan nilai spiritualnya, yaitu pahala kan, begitu. Kita mendapatkan poin spiritualnya. Nah, saya kira saya merenung dan saya pikir itu yang terbaik. Jadi dapat pahala, bonusnya langsung. Dunia dapat, akhirat dapat. Iya. Jadi bonus dunia akhirat. Iya. Itu yang terbaik menurut saya. Iya. Nah, setelah berat badan ini ideal ya, kan sudah ideal sekarang 58 ya. Ya 58-60. 58 ya 58-60 lah. Ini tinggal apa ya? Jadi pola makannya masih tetap seperti itu. Kemudian olahraganya bagaimana? Apakah jadi dari awal diet itu apakah olahraga berat juga atau olahraga ringan? Kemudian setelah berat badan ideal ini tercapai, olahraga apa yang digeluti ya, yang dilakukan setiap hari supaya kan orang tahu bahwa jangan cuman asal selesai diet ya sudah berat badan sudah ideal kemudian ya tidak usahlah olahraga atau apa begitu. Ya, oke. Kalau pengalaman saya 3 bulan pertama tanpa olahraga yang berarti, saya cuma jalan. Itu 3 bulan. 3 bulan saya berhasil dari hampir 80 itu saya berada di 62. 3 bulan pertama. Dan itu memang langsung kelihatan sekali secara kasat mata. Kasat mata saya juga. Tapi ini kan bukan diet ekstrim kan? Itu ekstrim sebetulnya juga tidak? Tergantung ya. Itu kan cuma istilahnya. Kalau yang
ekstrim dan tidak ekstrim itu kan cuma tergantung kita. Iya, itu kan cuma klaim aja. Kita itu ekstrim atau tidak? Iya, kita merasakan sendiri kan. Kita merasakan. Kalau saya merasakan normal karena saya tidak merasakan lemas karena saya. Apalagi dalam jangka 6 bulan, 3 bulan ya, 3 bulan. 3 bulan itu karena dari apa pengalaman yang pengalaman ini kan ada 2, pengalaman empiris dan pengalaman historis. Pengalaman empiris ini yang kita alami sendiri. Pengalaman historis ini kan dari pengalaman orang lain bisa kan, dari referensi dari cerita-cerita orang itu juga pengalaman. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat di berbagai referensi dan juga lihat di YouTube itu ada orang yang dia turun 20 kilo 1 bulan, ada. Tergantung dia start dari berat badannya berapa, dia kelebihan berapa. Dia start waktu dia kelebihan berat badan berapa. Nah, dan ada juga yang bilang bahwa kemungkinan besar itu kadar airnya yang paling banyak turun di bulan-bulan pertama. Jadi cara menghitung diet itu jangan 1 bulan turun berapa, 2 bulan turun berapa, 3 bulan. Kalau saya lebih tepat bilang bulan 1 turun berapa, bulan 2 turun berapa, bulan 3, karena bulan 1 kita bisa saja turun 10 kilo. Tapi bulan kedua bisa saja kita turun 2 kilo. Iya. Itu pengalaman saya karena dia mungkin sudah mulai menyentuh ke lemak, cadangan lemak kita yang sudah menumpuk. Itu pelan turunnya itu tidak semudah menurunkan berat badan yang dari awal ya. 1 bulan pertama kita turun 10 kilo, bulan kedua yakin tidak 10 kilo lagi. Iya betul. Dia kemungkinan akan turun 3 kilo. Misalnya karena dia sudah mulai menyentuh ke cadangan lemak yang sudah menumpuk belasan bahkan puluhan tahun yang sudah mengendap begitu. Dan pengalaman saya paling sulit itu lemak di perut. Dan semua rata-rata teman-teman yang praktisi diet itu pengalamannya paling sulit itu di perut untuk dan itu harus lemak. Dibantu dengan olahraga. Iya, olahraga dan jenis makanan yang kita dan juga jenis minuman. Saya tambah dengan infus water kan. Nah, infus water bisa cari referensinya. Itu sampai juga sekarang masih infus water. Masih. Saya minimal seminggu 3 kali. Ada ramuan andalan saya. Ramuan andalan. Ini harus bagi resep ini. Karena sebetulnya kalau malas bikin infus water, ada satu yang tidak perlu diramu itu bisa dijadikan air kelapa muda. Oh iya air kelapa muda. Ya, kalau istilah orang-orang dulu kan bilang kalau dia banyak nikotin di dada, harus minum itu. Orang keracunan juga kan minum itu kelapa muda. Saya sih belum tahu itu kebenarannya, tetapi yang saya rasakan memang yang saya rasakan ketika minum air kelapa muda memang segar dan itu dan dia juga mengenyangkan kan karena ada kalorinya kan begitu. Nah dan daging kelapa mudanya juga dimakan. Itu olahraganya ini sekarang setelah sekarang berat badan ideal tercapai. Oke, saya cerita dulu olahraga saya dari 3 bulan pertama kan saya cuma jalan. Kemudian saya mulai lihat referensi, olahraga yang terbaik itu apa gitu kan ya, bukan yang terbaik, yang cocok, olahraga yang cocok ya. Olahraga ini kan yang cocok buat saya belum tentu buat orang lain cocok. Tapi olahraga jalan dan jogging ini itu cocok untuk banyak orang, tentu sangat untuk hampir semua orang cocok dengan olahraga jalan kaki gitu. Nah karena dia kan istilahnya merawat jantung kita, kemudian peredaran darah begitu. Nah, dan pengalaman saya jalan kaki itu sampai berkeringat. Harus sampai berkeringat itu ada di 45 menit sampai 60 menit. Iya. Nah, saya punya pengalaman ketika saya jalan kaki 60 menit itu memang keringatnya kalau kita pegang begini itu agak berlendir.
Oh, ya. Saya yakin itu lemaknya keluar. Lemak ya? Saya yakin sih. Cuma kan kita cari ilmunya. Kita harus bertanya kepada pakar ya. Tapi harus di riset pengalaman lagi. Saya, iya, kita harus cari teorinya. Tapi pengalaman saya, keringat saya itu, orang bilang keringat lengket ya, keringat yang lengket gitu. Gitu. Saya. Nah, setelah asal itu sampai berkeringat. Ya, kemudian 3 bulan kemudian, 3 bulan sampai 6 bulan saya mulai workout. Workout itu kayak senam, begitu senam. Mulai workout, mulai latihan otot, push up, sit up. Itu dari 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, di bulan ke-6 itu kelihatan efeknya. Kelihatan efeknya, kita kemudian akan merasakan fit ya, badan kita fit dan juga otot mulai terbentuk. Saya kira itu 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian 6 bulan kesininya, 6 bulan sampai di setahun itu pembentukan otot. Pembentukan otot mulai berat ya, beban mulai ditambah, saya mulai olahraga beban, dumbbell ya, saya mulai beli dumbbell. Saya pernah ke tempat gym juga sesekali, tapi sekarang sudah punya alat sendiri di rumah. Ada beberapa alat untuk keren. Karena memang ini butuh konsistensi untuk bisa mempertahankan, karena dengan posisi yang sekarang sudah didapat, kemudian lengah sedikit saja sudah langsung naik itu pasti. Kalau dia sudah menjadi gaya hidup, saya pikir kita akan bisa maintain. Mungkin sesekali kalau di istilah ini ada namanya cheating ya. Cheating day. Ada cheating day. Jadi dalam sebulan kah, seminggu kah? Tapi saya memilih juga, saya makan apa kalau misalnya saya mau santai misalnya. Cheating day-nya tetap sehat ya. Iya, misalnya gulanya misalnya saya ganti dengan madu kalau mau yang manis. Atau kurma mungkin. Kalau terpaksa ya harus sangat sedikit misalnya, tidak boleh banyak gulanya. Iya. Artinya tetap konsistensi itu yang kuncinya memang. Iya. Karena, sama dengan jadi penyelenggara. Jadi intinya apa? Penyelenggara dengan pola hidup sehat ini butuh konsistensi dan komitmen ya. Jadi komitmen itu kan di awal, komitmen itu niat. Kemudian konsistensi itu untuk merawat ya, untuk maintenance. Saya kira itu. Saya mungkin sedikit ini penting sekali terkait dengan tadi ilmu olahraga ya yang saya sampaikan. Ilmu olahraga itu artinya bukan kita mau jadi atlet, tapi kita memahami tentang efek atau dampak dari olahraga. Gitu. Misalnya saya pernah membaca artikel itu beda antara kita olahraga jalan santai, lari, jogging santai tidak cepat, kemudian dengan lari sprint, kemudian main futsal, main sepak bola dan lain-lain. Itu akses terhadap energi itu berbeda. Jadi misalnya kalau kita jalan kaki itu dia mengakses cadangan energi yang ada, lemak-lemak yang sudah menumpuk lama diakses. Buktinya kalau kita lari cepat, kita sprint, kita paling jauh 100-200 meter. Tapi kalau kita jalan santai, saya boleh jalan sampai di dari Boltim sampai di Gorontalo, boleh jalan kaki. Iya kan? Berarti kita punya cadangan energi yang banyak sekali. Cadangan energi yang banyak sekali. Saya boleh jalan kaki selama 2 jam tidak berhenti. Tapi kalau kita lari paling 1 menit kita sudah harus berhenti. Karena ketika kita lari kita energinya terkuras. Iya, mengakses energi yang paling baru. Apa yang kita makan tadi malam, apa yang kita istirahat kita tadi malam, itu yang diakses. Tapi ketika kita jalan, cadangan energi lemak-lemak yang menumpuk bertahun-tahun itu yang akan diakses. Nah, saya pernah membaca artikel seperti itu. Sehingga kita sering kali menemukan, ada orang sementara habis olahraga meninggal. Begitu. Karena dia kena jantung. Karena kemungkinan dia energinya habis. Memaksakan. Kalau terlalu dipaksakan.
Iya, cadangan energi yang dipakai untuk olahraga berat itu adalah energi asupan yang dia makan yang hanya sedikit. Beberapa waktu terakhir, bukan cadangan lemak yang bertahun-tahun itu. Sehingga ketika tidak cukup energi yang dia gunakan untuk dibakar dengan cara yang cepat itu, maka dia akan kehabisan, istilahnya kelelahan, bisa sampai meninggal ya. Itu banyak kasus seperti itu. Tapi kalau kita olahraganya jalan sampai berkeringat, nah saya yakin itu lebih yang saya rasakan ya, Ini luar biasa ini ilmunya ini. Pengalaman ya, berbagi pengalaman. Ya, jadi terima kasih ini Jamal sudah berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Semoga ini bermanfaat ya buat kita semua dan yang pastinya bermanfaat. Iya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya walaupun kemarin kita sempat tertunda ya. Saya sudah lama pingin, kapan akhirnya hari ini terrealisasi. Itu ya. Iya, harusnya tapi kan lagi PPKM. Tunggu-tunggu Jamal kesini kapan? Ya tidak tahu. Dan ya harus lewat Zoom. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.